Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak baik-baik saja dan tetap sehat selalu ya. Nah, anak-anak, pembelajaran tematik kita pada hari ini kita masih belajar di tema 3 yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Anak-anak minta tolong persiapkan buku tema 3, kemudian persiapkan buku tulis tematik dan jangan lupa persiapkan alat tulisnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk di subtema 3 yaitu ayo cintai lingkungan. Ya. Nah, anak-anak, lingkungan itu apa? Nah, lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita dan mempengaruhi kehidupan kita. Nah, misalnya contohnya nih, ada lingkungan sungai, ya. Kemudian ada lingkungan rumah, ada lingkungan sekolah, ada lingkungan pasar, ada lingkungan jembatan, ada lingkungan trotoar atau jalan raya. Nah, lingkungan itu tadi adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita dan mempengaruhi kehidupan kita. Nah, misalnya lingkungan sungai. Lingkungan sungai juga sangat mempengaruhi kehidupan kita. Sungai itu kan tempat mengalirnya air. Nah, ketika hujan lebat, ketika sungai itu tidak bisa mengalirkan air, maka pasti akan meluap ke pemukiman sampai-sampai ke rumah kita sehingga menyebabkan banjir. Nah, artinya sungai juga mempengaruhi kehidupan kita. Terlebih lagi orang-orang yang tinggal di daerah sekitar sungai, rumah, sekolah, itu juga mempengaruhi kehidupan kita. Pasar, nah, kita membutuhkan makanan ya, yang akan dimasak itu kita membelinya di pasar, jembatan, jalan raya, dan lain sebagainya. Jadi, lingkungan itu sangat mempengaruhi kehidupan manusia, kehidupan kita. Maka kita berhak memanfaatkan lingkungan. Tetapi kita juga memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan tersebut. Nah, jika kita baik terhadap lingkungan, maka lingkungan itu juga akan memberikan kebaikan bagi kita. Ketika kita tidak baik terhadap lingkungan atau tidak peduli terhadap lingkungan, maka lingkungan juga akan memberikan hal-hal yang buruk terhadap kehidupan kita. Misalnya, ketika kita tidak peduli sehingga rumah kita misalnya kotor, maka rumah kita akan menjadi sarang penyakit sehingga penghuninya pasti akan jadi sakit. Nah, itu artinya lingkungan memberikan hal-hal yang buruk bagi kita karena kita sendiri tidak peduli terhadap lingkungan. Nah, itu anak-anak. Jadi, kita harus tetap menjalankan kewajiban kita terhadap lingkungan. Nah, anak-anak, pembelajaran pada hari ini diharapkan anak-anak bisa membedakan mana lingkungan yang sudah terawat dan mana lingkungan yang belum terawat, membedakan kondisi lingkungan. Kemudian anak-anak juga dapat mengidentifikasi pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Apa toh hak kita terhadap lingkungan? Apa toh kewajiban kita terhadap lingkungan? Kemudian diharapkan juga anak-anak tahu akibat jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Kemudian yang berikutnya anak-anak diharapkan untuk mengkomunikasikan kegiatan
untuk mencintai lingkungan. Kita mengajak orang lain untuk mencintai lingkungan, ya. Nah, kita bisa menggunakan poster yang sudah kita pelajari pada materi kita sebelumnya. Nah, inilah yang pertama, kita akan pelajari lingkungan yang terawat dan tidak terawat. Jadi kita bisa membedakan mana lingkungan yang terawat, mana lingkungan yang tidak terawat. Nah, yang pertama nih, jika dilihat secara kasat mata, ini adalah lingkungan pasar. Nah, di lingkungan pasar tersebut banyak sampah berserakan. Artinya kita sudah bisa menentukan apakah lingkungan ini terawat atau tidak. Kira-kira ini terawat atau tidak, anak-anak? Ini tidak terawat, ya. Nah, yang berikutnya, ini adalah trotoar, tempat pejalan kaki. Kira-kira terawat atau tidak? Ya, tidak terawat karena masih banyak sampah berserakan di sekitar trotoar. Dan ini adalah lingkungan pasar. Kalau kita lihat, ini sudah terawat atau tidak? Ternyata ini sudah terawat. Betul sekali, karena lingkungannya bersih, ya. Barang-barangnya tertata dengan rapi. Kemudian berikutnya, nah ini juga trotoar, tempat pejalan kaki. Nah, sudah terawat atau tidak? Ternyata ini sudah terawat karena bersih. Nah, ini adalah lingkungan rumah. Terlihat sepertinya rumahnya berantakan, ya, banyak mainan, banyak sampah berserakan di situ. Nah, ini adalah lingkungan yang belum atau tidak terawat. Nah, yang terakhir berikutnya ini lingkungan rumah juga. Ini adalah lingkungan yang sudah terawat. Jadi sangat mudah kita bisa membedakan kondisi lingkungan yang terawat dan tidak terawat. Ketika kita melihat masih banyak sampah berserakan, artinya lingkungan itu tidak terawat atau belum terawat. Tapi ketika sudah bersih, tertata dengan rapi, kalau ada kerusakan sudah dibetulkan, itu adalah kondisi lingkungan yang sudah terawat. Nah, itu anak-anak, jadi mudah sekali untuk membedakan kondisi lingkungan yang sudah terawat dan tidak terawat. Nah, kemudian berikutnya apa toh hak kita terhadap lingkungan? Nah, apa yang kita bisa ambil dari lingkungan itu? Nah, lingkungan itu akan memberikan kenyamanan. Ketika lingkungan itu bersih, kita sebagai orang yang berada di lingkungan tersebut itu pasti akan merasa nyaman. Misalnya ini contohnya lingkungan rumah. Nah, lingkungan rumah itu ketika bersih, kita bisa nyaman untuk berkumpul bersama keluarga, menonton televisi bersama-sama, jadi nyaman, ya. Itu yang pertama. Dan berikutnya, nah ini lingkungan itu memberikan apa untuk kita? Nah, lingkungan itu memberikan manfaat, yaitu mendukung aktivitas kita. Nah, ketika lingkungannya bersih, rapi, maka bisa digunakan sebagaimana mestinya mendukung segala aktivitas kita. Bisa untuk berjalan, misalnya trotoar itu bisa untuk berjalan, bisa untuk jogging, ya. Itu beda kalau misalnya trotoarnya itu kotor, dipenuhi banyak sampah, orang tidak akan bisa berjalan atau berolahraga di situ karena jalannya itu sudah tertutup oleh sampah, ya. Nanti kalau berolahraga di situ bisa-bisa terpeleset dan jatuh. Nah, itu, ya. Jadi hak kita terhadap lingkungan itu mendukung segala aktivitas kita. Berikutnya,
hak kita terhadap lingkungan, nah, kita bisa menghirup udara yang segar. Nah, apalagi di lingkungan sekitar tersebut ditumbuhi banyak tumbuhan hijau. Nah, itu akan menambah kondisi udara menjadi lebih segar. Maka diperlukan untuk penghijauan. Nah, tanam kembali pohon-pohon. Nah, dan berikutnya, nah ini sama ya. Lingkungan juga akan memberikan kenyamanan ketika belajar ataupun bekerja. Nah, ketika lingkungannya bersih, rapi, pasti kita akan bekerja pun pasti akan menghasilkan hasil yang bagus. Begitu juga ketika kita belajar. Ketika belajar, kalau lingkungannya mendukung, bersih, nyaman, pasti pelajarannya akan mudah. Ya, mudah dipahami. Nah, itu anak-anak hak kita terhadap lingkungan. Nah, selain hak pasti tentunya supaya seimbang itu kita juga ada kewajiban terhadap lingkungan. Nah, yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya, ya, supaya lingkungannya bersih. Nah, ini kita harus menjadi pelopor ketika membuang sampah pada tempatnya, supaya orang lain juga peduli terhadap sampah ini, supaya tidak banyak sampah berserakan. Dan berikutnya adalah menanam kembali pohon. Nah, pohon ini manfaatnya banyak sekali, ya, bisa menghasilkan oksigen yang bisa dihirup oleh manusia untuk bernafas, bisa menghasilkan buah, batangnya juga bisa digunakan untuk apa? Kebutuhan manusia. Nah, ini ketika ada pohon, pasti udaranya akan terasa segar. Nah, lingkungan di sekitar tersebut pasti akan segar. Jadi, lingkungan tersebut akan memberikan kenyamanan. Nah, buang sampah, menanam pohon. Kemudian yang berikutnya adalah peduli ketika ada lingkungan yang kotor. Nah, di sini contohnya ada orang yang sedang mengambil sampah. Ya, sampah yang diambil bukan sampah miliknya saja, tetapi sampah orang lain pun kalau kita peduli terhadap lingkungan, kita pasti akan mau mengambilnya. Ya, jadi tidak harus sampahnya sendiri. Itu namanya peduli terhadap lingkungan. Dan yang berikutnya adalah, nah, bersama-sama bekerja bakti membersihkan lingkungan. Ketika lingkungan kotor, bersama-sama kerja bakti. Atau misalnya lingkungannya rusak, nah misalnya ada trotoarnya rusak, ada yang pecah-pecah lantainya dan lain sebagainya, supaya tidak membahayakan bagi pejalan kaki, hendaknya segera untuk diperbaiki dengan cara bergotong royong. Nah, itu beberapa kewajiban terhadap lingkungan dan masih banyak lagi kewajiban-kewajiban yang lainnya. Nah, anak-anak nanti bisa catat yang sudah kita pelajari pada hari ini, yaitu hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Ini haknya tadi sudah kita lihat, ini tinggal dirangkum saja, anak-anak catat di buku apa? Catatan tematik, kemudian ini kewajibannya juga anak-anak catat. Nah, haknya mendapat kenyamanan, mendukung aktivitas kita, bisa menghirup udara segar, bisa belajar dengan nyaman, dan lain sebagainya. Anak-anak bisa tambahkan sendiri. Masih banyak lagi lingkungan memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Kemudian kewajibannya bisa bekerja bakti membersihkan, gotong royong membetulkan jika ada kerusakan, buang sampah pada tempatnya, melakukan penanaman kembali, penghijauan, kemudian peduli terhadap lingkungan. Peduli artinya ketika ada sampah, ada hal yang kotor, itu segera
bersihkan. Nah, itu anak-anak bisa catat, anak-anak bisa pause video ini, kemudian nanti anak-anak bisa melanjutkan kembali. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar akibat jika tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan. Apa tuh akibatnya? Ketika kita itu tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan. Nah, anak-anak bisa lihat di gambar ini adalah gambar bencana banjir. Ya. Nah, lingkungan akan memberikan hal yang buruk bagi manusia kalau kita tidak melaksanakan kewajibannya. Misalnya banjir. Nah, banjir ini penyebabnya adalah biasanya itu sungai itu tersumbat oleh sampah. Nah, ketika sungai sudah tersumbat oleh sampah, maka aliran sungai itu pasti akan terhambat. Lama-lama sungai itu tidak bisa mengalir lagi. Nah, kalau tidak bisa mengalir lagi ketika hujan lebat, nah pasti sungainya akan meluap sehingga ke pemukiman, ke jalan raya dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan banjir. Nah, ketika banjir, aktivitas manusia pasti akan terganggu. Ya, anak-anak tidak bisa lagi sekolah, ya, orang tua tidak bisa bekerja, orang-orang tidak bisa menikmati tempat rekreasi, mau keluar aja banyak air seperti itu. Ya, bagaimana mau rekreasi ya? Mau pergi ke pasar susah. Nah, pasti banyak yang terganggu. Belum kalau banjir ini pasti akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Ya. Karena sampahnya pasti mengapung di mana-mana. Nah, itu. Nah, kemudian yang berikutnya ini ya. Akibat tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan itu bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Misalnya rumah kita itu dibiarkan kotor gitu saja. Kita membuang sampah tinggal dibuang. Lama-lama ketika rumah kotor pasti akan menjadi sarang bakteri, karena bakteri itu senang di tempat yang kotor-kotor. Nah, ketika sudah menjadi sarang bakteri, pasti penghuninya juga pasti akan terkena bakteri itu sehingga menjadi sakit. Nah, itu maka kita wajib membersihkannya. Nah, berikutnya nih, ini adalah gambar kecelakaan lalu lintas. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Nah, itu disebabkan karena jalannya itu berlubang. Lingkungan jalan rayanya berlubang. Kemudian dipenuhi dengan genangan air. Nah, ketika tidak melaksanakan kewajiban, pasti akan menimbulkan kecelakaan seperti ini. Harusnya kalau melaksanakan kewajiban berarti kalau ada lihat jalannya rusak bisa kita perbaiki. Ya. Misalnya kita tidak bisa memperbaiki, kita bisa minta tolong orang yang bisa untuk memperbaiki atau dilakukan dengan cara bergotong royong. Nah, itu artinya kita peduli. Nah, yang berikutnya adalah ini kita jadi malas melakukan aktivitas pekerjaan maupun belajar untuk anak-anak ya, karena lingkungannya tidak mendukung. Misalnya lingkungan rumahnya kotor, ya, udaranya bau, sudah tidak segar lagi, sampah berserakan. Nah, pasti mau belajar aja pasti akan susah karena tidak nyaman. Ya. Nah, itu anak-anak beberapa akibat jika kita tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan, dan masih banyak hal lagi ya, akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban terhadap lingkungan. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan ya, selain hal-hal yang tadi, kewajiban yang tadi. Nah, kita harus mengkomunikasikan ajakan kepada orang lain supaya orang lain juga ikut mencintai lingkungan.
lingkungan. Kita bisa mengajaknya melalui poster, ya, melalui poster dengan gambar-gambar supaya menarik. Kita ajak orang lain untuk peduli atau semakin mencintai lingkungan. Misalnya ini ada poster, mari gotong royong membangun Indonesia. Gambarnya orang sedang bekerja bakti membersihkan selokan atau sungai itu, ya. Nah, ini yang berikutnya, tanam pohon dan lestarikan. Nah, ini ajakan supaya melakukan penghijauan supaya udaranya semakin segar dan tidak ada bencana tanah longsor maupun banjir. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ajakan untuk yuk buang sampah pada tempatnya. Nah, kita bisa mengajak orang lain. Nah, ini biasanya ditempel-tempel di tempat-tempat yang sering orang membuang sampah sembarangan. Nah, supaya orang lain juga sadar. Tidak hanya kita saja yang melakukan kewajiban, tapi kita bisa mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama, yaitu mencintai lingkungan. Nah, itu anak-anak poster yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya dengan gambar-gambar yang menarik supaya orang lain itu juga tertarik untuk mengikuti apa yang kita sampaikan. Nah, itu anak-anak. Nah, anak-anak tugasnya, anak-anak buka buku paket tematiknya halaman 104. Ya, di situ ada cara menjaga lingkungan dalam bentuk peta konsep. Cara menjaga lingkungan. Nah, yang di tengah itu anak-anak tulis saja cara menjaga lingkungan. Nah, kemudian di tanda panah itu kan ada 7 apa? 7 lingkaran itu, 7 awan lingkaran itu. Nah, anak-anak isi cara menjaga lingkungan yang pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa, dan seterusnya sampai 7. Nah, itu yang tengah anak-anak isi cara menjaga lingkungan saja. Nah, cara menjaga lingkungan itu apa? Panah 1, apa, 2, apa, 3, apa, dan seterusnya. Nah, anak-anak itu tugas anak-anak pada hari ini. Nanti anak-anak mohon segera dikerjakan supaya tugasnya tidak menumpuk. Kemudian setelah selesai anak-anak foto. Kemudian di-upload di kolom komentar Google Classroom. Nah, itu anak-anak. Dan anak-anak juga pelajari untuk persiapan penilaian harian tematika subtematika yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober tahun 2020. Nah, itu anak-anak, mari kita rangkum pelajaran kita hari ini. Anak-anak tadi sudah belajar tentang membedakan kondisi lingkungan. Gampang sekali ketika anak-anak pergi ke pasar, melihat itu banyak sampah, oh lingkungan tidak terawat. Ketika sudah bersih, oh lingkungan ini terawat. Atau ke sungai, dilihat saja. Jadi mudah, secara kasat mata itu sudah terlihat mana lingkungan yang terawat dan lingkungan yang tidak terawat. Kemudian tadi juga sudah belajar hak terhadap lingkungan. Kita bisa mendapatkan kenyamanan, bisa menghirup udara segar, bisa mendukung aktivitas kita, dan lain sebagainya. Dan berikutnya, kewajiban terhadap lingkungan. Tadi membuang sampah pada tempatnya, kemudian bekerja bakti membersihkan, kemudian peduli ketika misalnya ada sampah di jalan ya kita ambil walaupun bukan punya kita sendiri. Nah, itu adalah beberapa kewajiban terhadap lingkungan. Dan menanam pohon dan lain sebagainya. Dan akibat tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan, nah, ya akan berakibat terjadi bencana, misalnya banjir, ya. Kemudian bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Lingkungan tidak memberikan kenyamanan bagi kita, sehingga kita tidak bisa beraktivitas dengan baik. Nah, pelajaran pada hari ini
kita belajar bahwa kita itu harus mencintai lingkungan. Karena apa? Lingkungan itu sudah memberikan manfaat bagi kita semua, bagi umat manusia. Jadi kita harus menyeimbangkan antara hak yang sudah kita terima dan kewajiban yang harus kita lakukan. Nah, anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini. Sampai jumpa pada pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih.